Halo teman-teman semua, di video ini Mimin akan mencoba untuk membawakan alur cerita Wudong Qiankun versi novelnya. Buat kalian semua yang penasaran dengan kelanjutan perjalanan Lindong, kalian bisa mengikuti spoilernya di sini. Dan buat kalian yang suka dengan alur cerita Wudong Qiankun di sini, like video ini dan subscribe channel Mimin ya. Oke, kita mulai ya. Di atas plaza hitam raksasa, 3 sosok perlahan turun ke tengah alun-alun. Ketika ketiga tokoh ini turun, para elit di sekitarnya segera berlutut. Sebelum salam yang teratur dan selaras mereka segera bergema. Salam pemimpin sekte. Di antara mereka bertiga, pria di tengah depan mengenakan jubah gelap merah. Sementara rambutnya mengeluarkan cahaya gelap dan misterius. Kadang-kadang ketika angin sepoi-sepoi lewat, itu benar-benar menggeliat seperti lubang hitam. Sementara kekuatan hisap samar-samar muncul. Berdasarkan penampilan pria ini, dia tampak seperti pria parubaya dan wajahnya putih sangat pucat. Di antara alisnya diisi dengan aura yang tenang dan agung. Namun kelengkungan dingin yang terbentuk dari bibir tipisnya membuat seseorang memahami bahwa lelaki ini bukanlah sosok yang baik hati. Dan dia adalah pemimpin sekte kultus Ghastly Puppet, Tengsa. Berdiri di samping Tengsa, ada 2 tetua berambut putih yang telah menempelkan tangan mereka ke lengan baju mereka. Kedua lelaki tua ini memiliki wajah yang sangat kurus dan kering, dan kedua mata mereka tertutup, memberikan kesan bahwa seperti tertidur. Namun pada saat yang sama, aura menakutkan yang dilepaskan oleh kedua tubuh mereka secara terus-menerus mengingatkan semua orang bahwa mereka bukan individu biasa. Dan 2 orang tua ini adalah anggota peringkat tertinggi di kultus Ghastly Puppet setelah Tengsa. Ada yang disebut tetua senior kiri dan tetua senior yang kanan. Kedua pria ini adalah praktisi elit terkenal di Great Desolate Province, dan mereka mirip dengan tangan kiri dan tangan kanan Tengsa. Saat ini mereka membuka kelopak mata sebelum matanya menyapu di plaza. Ditambah langit malam yang indah di sekitar Gunung Yin misterius. Aura dingin mengalir di dalam mata mereka yang gelap dan bernoda, membuat detak jantung berdebar. Pemimpin klan, apakah Anda yakin bahwa Anda ingin mengumpulkan seluruh klan kita untuk membuka segel pada objek itu? Saat ini ada beberapa orang yang mengintai. Berdasarkan perhitungan orang tua ini, sekte setan besar dan aliansi marsial mungkin bersembunyi dan mengamati. Ucap tetua senior kiri menelusuri kembali tatapannya saat dia dengan acuh tak acuh berkata, "Jangan khawatir, kota boneka yang mengerikan ini bukanlah tempat di mana siapapun dapat masuk sesuai keinginan dan keistimewaan mereka. Begitu kita menghancurkan segel yang terkandung di dalam benda itu, aku bisa dengan cepat naik ke panggung nirvana. Pada saat itu, di seluruh provinsi Great Desolate, bahkan di seluruh kekaisaran Yan Agung, tidak akan ada orang yang dapat menandingiku." Ucap Tengsa menggelengkan kepalanya. Berdasarkan nadanya, sepertinya dia tidak terlalu khawatir. Sekarang semua praktisi elit kultus Ghastly Puppet berkumpul di sini. Berkaitan dengan Tenglei, kami mungkin tidak dapat terus mencarinya. Ucap elder senior yang kanan juga membuka mulutnya dan berkata, "Stempel takdir Tenglei kecilku belum rusak. Karena itu dia pasti tetap hidup. Selama aku bisa menghancurkan segel yang terkandung dalam simbol kuno ini, aku akan dapat langsung merasakan lokasi Tenglei. Sehubung dengan anak yang disebut Lindong, pada saat itu, aku akan memastikan bahwa dia akan membayar kembali 1000 kali lipat." Ucap Tengsa tenang. Sepertinya dia hanya sedikit marah atas fakta bahwa Tenglei berada di tangan Lindong. Namun dia adalah pria yang sangat licik. Ketika melihat tindakannya, 2 sesepuh dengan lembut menganggukkan kepalanya. Lindong mengerti bahwa meskipun Tengsa mencintai Tenglei, sekarang di dalam hatinya, hal yang paling penting adalah memecahkan segel. "Sudah hampir waktunya," ucap Tengsa mengangkat kepalanya dan menatap langit yang semakin gelap. Kemudian dia tiba-tiba mengulurkan lengannya sebelum dia perlahan mengayunkannya ke bawah. Suara yang tenang jelas memantul di setiap telinga praktisi kultus Ghastly Puppet. "Siapkan formasi 9 Ghastly Demon," ucap Tengsa. Berbagai praktisi elit kultus segera mengangguk sebelum mereka semua mundur bersama. Kemudian mereka menggigit lidah mereka, mengeluarkan seteguk esensi darah yang dipenuhi dengan Yuan power yang kaya, terlontar dengan keras. Kekuatan Yuan yang dipenuhi dengan darah esensi dengan cepat berubah menjadi garis-garis darah di udara sebelum mereka perlahan menyebar. Dalam beberapa menit saja, sekitar 100 kaki formasi besar berkilauan dengan darah dengan cepat muncul di atas plaza. Ketika formasi darah raksasa itu muncul, semua kekuatan Yuan di domain langsung mulai mengamuk, segera tersebar di gunung. Tak terhitung jumlah mata berpaling untuk melihat formasi darah raksasa yang bersinar di atas puncak gunung.
Semua orang tahu bahwa hal yang telah direncanakan oleh kultus sedang terjadi. Aktifkan yin energi bawah tanah, ucap Tengsa sekali lagi berteriak saat dia menatap formasi darah raksasa itu. Setelah Tengsa berteriak, beberapa ratus praktisi elit dengan kejam membanting telapak tangan mereka di plaza hitam besar itu. Seketika retakan mulai muncul. Segera energi yin hitam langsung menyembur keluar dari celah-celah itu dan segera melilit cakrawala. Ketika energi yin hitam itu baru saja muncul, formasi darah raksasa itu langsung melepaskan cahaya merah darah sebelum dengan cepat mulai menggeliat. Kemudian seperti mulut berdarah besar, aliran kekuatan hisap meletus dan itu benar-benar menelan semua energi yin yang menyembur keluar dari dalam gunung. Karena semua energi yin hitam tersedot ke dalam formasi darah raksasa itu, ukuran formasi itu langsung membengkak beberapa kali. Kemudian, beberapa garis berdarah langsung memanjang keluar dari dalam dan hampir mengitari keseluruhan pegunungan. Lalu beberapa gelombang energi yang sangat tangguh dengan cepat meluas keluar dari dalam dan benar-benar menyebabkan serangkaian suara gemuruh terdengar meletus di udara. Saat mereka menatap formasi darah raksasa yang mendominasi ini, terlepas dari apakah seseorang berada di dalam dan di luar kota boneka yang mengerikan, kejutan memancar ke mata semua orang. Tak satu pun dari mereka mengharapkan bahwa kultus Ghastly Puppet akan benar-benar berani dan menciptakan hal seperti itu. Bahkan ketika kultus Ghastly Puppet menghadapi situasi paling mengerikan mereka hampir tidak menggunakan formasi besar yang tangguh. Namun sekarang mereka melakukannya. Apa yang sedang dilakukan oleh kultus boneka? Formasi besar yang menakutkan. Bahkan seorang praktisi panggung manifestasi harus menghindarinya. Ya, apa yang coba dilakukan oleh orang-orang itu? Jangan bilang kalau ada praktisi panggung nirvana yang bermaksud menyerang mereka. Bisikan yang tak terhitung jumlahnya langsung meletus di luar dan di dalam kota boneka yang mengerikan. Sementara rasa terkejut dan ketakutan terpampang di wajah beberapa orang. Terbukti, mereka bingung mengapa kultus Ghastly Puppet tiba-tiba mengumpulkan sekte mereka dan melaksanakan formasi besar yang menakutkan. Formasi yang tangguh, itu benar-benar dapat terkoneksi dengan energi yin di dalam gunung yin hitam misterius ini. Tengsa memang sangat terampil, ucap Lindong, diam-diam bersembunyi di dalam bayangan saat dia mengangkat kepalanya dan menatap formasi darah raksasa yang mengaburkan langit, sementara ekspresi serius melintas di matanya. Jika dia tidak cukup terampil, bagaimana berani bertindak mematahkan segelnya? Meskipun demikian, bukanlah hal yang mudah untuk memecahkan segel itu. Kemampuan Elder Mata Hitam pemilik simbol kuno sebelumnya itu praktis seperti dewa. Bahkan jika itu adalah segel yang telah ditinggalkan selama beberapa ribu tahun, itu masih sesuatu yang tidak boleh diremehkan, ucap Little Martin tertawa kecil. Lindong dengan lembut mengangguk sebelum matanya langsung membeku. Dia melihat bahwa Tengsa yang berdiri di tengah alun-alun tiba-tiba membungkuk dan berlutut di tanah, sementara kedua telapak tangannya terpampang di plaza dingin. Sekarang formasi besar telah berhasil terwujud. Selanjutnya ini mungkin saatnya untuk mengeluarkan simbol leluhur, gumam Lindong. Matanya mulai berkilauan sementara dia menatap tepat di tubuh Tengsa. Di bawah perhatian penuh Lindong, getaran Yuan Power yang sangat tangguh tiba-tiba muncul dari dalam tubuh Tengsa. Kemudian cahaya kekuatan Yuan bergelombang di telapak tangannya tiba-tiba menjadi lebih intens sebelum dia dengan sungguh-sungguh membanting ke plaza. Setelah dia membanting telapak tangannya, seluruh gunung tampak berguncang. Kemudian kekuatan yang sangat ganas muncul dari telapak tangan Tengsa seperti jaring laba-laba. Segera setelah itu, pusat plaza langsung hancur. Sementara lubang hitam raksasa segera muncul di depan mata Lindong. Begitu lubang hitam itu muncul, simbol jiwa takdir di istana Niwan Lindong langsung mulai bergetar dengan kuat. Pada saat yang sama, Lindong mulai merasakan sensasi kuno dan luas diam-diam merembes keluar dari dalam lubang hitam. Sensasi ini, itu memang simbol leluhur yang melahap, ucap Little Martin juga merasakan sensasi itu sebelum langsung menjadi bersemangat. Di alun-alun raksasa, sebuah getaran kecil langsung muncul. Namun di bawah tatapan dari sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya, cahaya hitam tiba-tiba memanjang keluar dari dalam lubang hitam itu. Segera cahaya itu mulai perlahan naik sebelum akhirnya melayang tepat di bawah formasi darah raksasa itu. Saat bola bercahaya hitam muncul, Lindong tiba-tiba mencengkram tangannya sebelum matanya langsung berubah merah ketika dia menatap tepat di atas pada bola bersinar hitam.
Bola bercahaya hitam itu kira-kira 10 meter, sementara cahaya hitam tersebar di sekitarnya. Namun melalui cahaya bersinar itu, Lindong masih bisa secara singkat melihat bahwa di wilayah terdalam dari bola bercahaya itu ada simbol kuno berukuran sekitar tengkorak melayang diam-diam di dalam. Simbol itu menyimpan aroma kuno yang tak terlukiskan. Bahkan aroma sekte kuno di tablet kuno tidak dapat dibandingkan dengan ini. Simbol kuno hitam tersembunyi di dalam tempat terdalam dari bola bercahaya itu, persis seperti tertidur. Namun ketika simbol kuno itu mulai bergetar, itu benar-benar berubah menjadi berbagai struktur lubang hitam. Sementara getaran menakutkan yang bisa memakan segalanya dengan mantap merembes keluar dan bahkan menyebabkan perubahan di langit. Karena Lindong menggunakan terlalu banyak kekuatan, jari-jarinya bahkan mulai menusuk telapak tangannya. Matanya menatap tajam pada bola bercahaya hitam itu untuk mendapatkan barang ini. Dia telah bekerja tanpa henti dan berpergian dengan susah payah dari Yan City ke Great Desolate Province dan bahkan menerobos masuk ke ruang tablet kuno. Akhirnya, dia bertemu dengan objek legendaris ini. Lindong, jika kita tidak salah, itu memang simbol leluhur yang melahap. Setelah kamu mendapatkannya, di masa depan, kamu akan menjadi seorang praktisi kelas dunia yang legendaris, ucap Little Martin sangat bersemangat. Sementara tawa gila terus-menerus terdengar di dalam hati Lindong. Saat ia menarik nafas dalam-dalam, Lindong mencoba yang terbaik untuk mengendalikan emosinya. Lagi pula, ini adalah markas besar kultus atau sekte boneka, dan ada 3 praktisi panggung manifestasi asli di dekatnya. Jika dia mengungkapkan dirinya, dia mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri sama sekali. Karena itu, dia tidak boleh membiarkan dirinya menjadi ceroboh sekarang. Detakan jantungnya mulai perlahan-lahan tenang. Kemudian, Lindong berbalik untuk melihat arena. Saat ini dia akhirnya menyadari bahwa ada benang hitam yang tak terhitung jumlahnya memanjang di seluruh cahaya hitam itu. Sama seperti pembuluh darah yang tak terhitung jumlahnya. Tampaknya, itu untuk menyegel simbol kuno yang jauh di dalam. Sepertinya ini adalah segel yang ditinggalkan oleh sesepuh bermata hitam pemilik sebelumnya itu. Saat Lindong menatap bola bercahaya hitam itu, dia tiba-tiba melihat cahaya merah berhamburan dari dalam formasi darah besar itu. Segera hatinya menjadi dingin, sementara dia segera mengepalkan telapak tangannya perlahan. Dia tahu bahwa Tengsa segera membuka segel itu. Pembentukan cahaya berwarna darah yang sangat besar menyelimuti langit ini. Semua kekuatan Yuan di tanah ini bergelombang tanpa batas pada saat ini, menyebabkan ekspresi siapa saja yang melihatnya berubah. Pembentukan darah menggeliat seperti mulut besar yang menyeramkan. Di bawah mulut besar ada balok bola berwarna terang. Namun dalam menghadapi formasi darah yang kuat seperti itu, bola cahaya hitam itu tidak terganggu sama sekali. Diam-diam melayang di udara, seolah-olah itu tidak merasakan bahaya yang datang. Di bawah tatapan terbuka yang tak terhitung jumlahnya, Tengsa menatap bola cahaya hitam. Beberapa saat kemudian, tubuhnya perlahan melayang ke atas. Tangannya secepat kilat ketika membentuk segel berturut-turut. Segera setelah itu, sebuah pilar cahaya Yuan Power yang sangat keras terbang keluar dari tangannya, sebelum akhirnya memasuki formasi darah yang sangat besar di langit. Setelah tindakan Tengsa, formasi darah awalnya agak mengamuk, segera mulai berubah stabil dan keras. Lapisan demi lapisan cahaya darah dipancarkan, seperti awan darah saat mereka menyelimuti formasi besar. Samar-samar bahkan guntur pun bisa terdengar. 9 yin pembentukan iblis misterius hitam, hancurkan! Cahaya darah memenuhi langit. Di bawah cahaya darah, sosok Tengsa seperti dewa, mengenakan ekspresi serius ketika segel tangannya berubah. Jarinya tiba-tiba menarik dan segera kekuatan Yuan Tanah menjerit saat cahaya darah yang berputar tanpa henti langsung melesat keluar. Secepat kilat ketika mereka terbentuk menjadi pilar cahaya berwarna darah yang beberapa puluh meter besar. Dengan suara keras, itu merobek langit dan dengan kejam menghantam bola cahaya hitam di bawah perhatian tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Menatap pilar cahaya darah yang membawa energi yang sangat keras saat dibombardir ke bawah. Mata Lindong tiba-tiba mengerat sementara tinjunya seketika mengepal. Di bawah tatapan tak berkedip Lindong, pilar cahaya darah praktis turun dalam sekejap, sangat menabrak bola cahaya hitam yang di dalamnya ada simbol kuno. Pada saat benturan, penghalang bola ringan yang tenang dan tidak bergerak akhirnya bergerak. Lingkaran cahaya hitam yang lemah perlahan menyebar dari dalam, memungkinkan pilar cahaya darah jatuh ke atasnya. Suara keras disertai dengan gelombang energi yang sangat kuat menyebar dari dalam berbentuk cincin. Tapi yang mengejutkan adalah lingkaran cahaya hitam yang tampaknya lemah itu tidak bergerak sama sekali di bawah penembakan sengit pilar cahaya darah.
Hanya permukaan saja yang sedikit bergelombang. Pandangan ini segera menyebabkan banyak tatapan berubah kaget. Ekspresi dari berbagai faksi dan praktisi yang tersembunyi di sekitar gunung yin hitam misterius tiba-tiba berubah. Terbuat dari apa sebenarnya bola cahaya hitam misterius ini? Bahkan serangan sekuat itu tidak bisa mengguncangnya sama sekali. Harta apa yang ditinggalkan oleh sekte kuno ini? Ini benar-benar kuat. Apa yang sebenarnya ada di dalam bola cahaya hitam itu? Dari kelihatannya itu tidak menjadi barang biasa. Jika klan boneka mengerikan diizinkan untuk mendapatkannya, kekuatan mereka pasti akan melonjak. Bisikan-bisikan yang tidak jelas terdengar di malam hari. Banyak tatapan praktisi berkedip. Ternyata benda misterius di dalam bola cahaya hitam telah menarik keserakahan mereka. Aku tidak percaya bahwa kekuatan gabungan dari seluruh klan boneka tidak mampu menghancurkan segel ini, gumam Tengsah di bawah tatapan dipenuhi dengan niat jahat di sekitar. Ekspresi Tengsah agak gelap saat dia menatap cahaya hitam bola. Segera setelah itu, sosoknya tiba-tiba diluruskan saat mengulurkan tangan, langsung berubah menjadi 2 tangan Yuan Power raksasa, segera menyodorkan langsung ke formasi besar lagi. 9 yin formasi iblis misterius hitam, kekuatan 9 yin, teknik pemusnahan 1000, teriak Tengsah. Sebuah raungan dingin membawa energi Yuan yang jatuh, seperti guntur ketika bergemuruh di langit, sementara formasi cahaya berwarna darah bergetar hebat. Aliran ki berwarna hitam yang tak ada habisnya menyebar keluar dari gunung sebelum benar-benar terserap ke dalam formasi darah. Formasi besar bergetar dan tiba-tiba langit dipenuhi dengan cahaya darah dan ki dingin hitam berkumpul, langsung berubah menjadi naga hitam besar 100 meter. Naga besar itu dikondensasikan oleh kekuatan Yuan dari banyak praktisi kultus boneka dan ki hitam yin gunung bawah tanah. Dengan kekuatan ini, bahkan seorang praktisi tahap manifestasi akan merasa sulit untuk menanggungnya. Naga hitam itu terbentuk dan mengeluarkan suara gemuruh bumi ke langit. Segera setelah itu, tubuh raksasa itu berayun, berubah menjadi sambaran petir hitam saat itu membanting ke arah bola cahaya hitam di bawah. Saat tubuh besar itu bergerak, menyebabkan ledakan Yuan Power yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan ini tentu saja mengerikan. Dalam sekejap, naga hitam turun ke bola cahaya hitam. Kali ini, cahaya berwarna hitam itu tidak sama seperti sebelumnya. Dihadapkan dengan kekuatan tak terbatas yang terkandung dalam tubuh naga hitam, riak keras meletus pada cahaya hitam. Pada akhirnya itu langsung meledak dengan keras. Tidak peduli seberapa kuat segelnya, akan sulit menahan kekuatan kultus Ghastly Puppetku, ucap para tetua di kiri dan kanan senang saat mereka tertawa ketika mereka melihat cahaya itu bergeming. Segel itu akan rusak. Setelah melihat adegan ini, jantung Lindong berdetak keras. Bagaimana bisa begitu mudah? Kamu sepertinya meremehkan tetua mata hitam itu, ucap Little Martin hanya mencemooh. Little Martin cukup meremehkan kekuatan gabungan dari kultus Ghastly Puppet. Ketika Lindong mendengar ini, hatinya sedikit bergerak. Dia tentu saja jelas mengerti betapa menakutkan tetua bermata hitam pemilik simbol sebelumnya itu. Segera matanya terkonsentrasi, hanya untuk melihat banyak pola pada bola cahaya hitam mulai bergoyang. Mereka dengan cepat menembak dan berkumpul di atas bola cahaya. Dalam beberapa kedipan singkat, itu benar-benar berbentuk menjadi sebuah gambar yang sebesar kepala manusia. Itu sesepuh itu. Saat dia melihat hantu berukuran kepala, mata Lindong tiba-tiba menyusut. Yang mengejutkan, dia telah menemukan bahwa hantu yang duduk di atas bola cahaya hitam adalah tetua bermata hitam yang dilihatnya di altar. Ini hanya gambaran ilusi lengkap yang ditinggalkan olehnya dan tidak memiliki kecerdasan apapun. Namun, itu sudah cukup untuk memberi perhatian pada kultus Ghastly Puppet, ucap Little Martin berkata. Sama seperti hantu gelap tetua mata hitam muncul, itu merentangkan jari dan ringan menunjuk naga hitam yang dengan cepat turun. Saat jari tetua mata hitam itu menunjuk, kekuatan yang sangat misterius mengalir keluar dari ujung jarinya. Tiba-tiba, naga hitam menderu ketika tubuhnya benar-benar berubah menjadi abu dalam sekejap. Tampak seperti kehidupan yang diambil darinya saat menghilang ke dalam kehampaan. Lindong agak heran saat dia menatap naga hitam yang memudar. Dalam sekejap dia memiliki perasaan seolah-olah kekuatan Yuan dari tanah telah mati di bawah tetua bermata hitam itu. Bahkan kekuatan Yuan dari tanah bisa terbunuh. Kekuatan mengerikan macam apa ini? Kekuatan kematian. Tetua bermata hitam itu sebenarnya sangat kuat, sehingga dia bisa mengendalikan kekuatan kematian, mengendalikan hidup dan mati dengan jentikan dari tangannya, ucap Little Martin juga dengan terkejut. Kekuatan kematian? Tanya Lindong tercengang.
Dia belum pernah mendengar kekuatan seperti ini sebelumnya. Jangan terlalu memikirkannya. Kekuatan semacam ini bukanlah apa yang Anda bisa pikirkan dan capai saat ini. Bahkan, praktisi panggung nirvana tidak dapat menyentuh kekuatan misterius ini. Mungkin Anda dapat mencapai langkah surga ini di masa depan, ucap Little Martin tersenyum dan menjelaskan. Lindong tertawa pahit. Memang, saat ini dia bahkan masih harus berusaha menerobos kekuatan panggung manifestasi. Di matanya, panggung nirvana sudah menjadi eksistensi legendaris. Apalagi tahap misterius semacam ini yang mampu mengendalikan hidup dan mati. Itu adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dia bayangkan. Tetapi semua tetap punya masanya. Tidak peduli seberapa kuat Anda ketika Anda masih hidup. Dalam menghadapi waktu, Anda hanyalah seekor semut. Di langit, tatapan Tengsa terkonsentrasi pada hantu tua bermata hitam. Tengsa mengerti betapa mengerikannya dia. Jika tubuh sejati yang sebenarnya ini turun, dia akan mampu menghapus seluruh kultus Ghastly Puppet dengan jentikan tangannya. Sayangnya, ini hanyalah peninggalan jejak yang tidak lengkap selama bertahun-tahun. Saat teriakan Tengsa mendarat, lengan bajunya melambai dan tas Qian Kun terbang keluar. Sejuta piluan murni terbang keluar dari dalam tas sebelum dengan cepat menjadi kekuatan Yuan yang berubah menjadi kabut Yuan power tebal yang melayang di atas dan menyatu dengan formasi darah. Jumlah yang sangat besar. Menatap pemandangan ini, Lindong terkejut. Kultus Ghastly Puppet adalah salah satu dari 3 faksi teratas dalam provinsi Desolate Agung. Langsung menggunakan sejuta piluan murni, kemungkinan hanya beberapa faksi saja yang dapat dengan mudah mengambil sumber daya seperti itu. Setelah menelan begitu banyak piluan murni, awan darah formasi besar melonjak. Mata berwarna darah raksasa muncul di pusat formasi. Di bawah sinar mata berwarna darah, kekuatan Yuan dari tanah diledakkan di udara, berubah menjadi gelombang-gelombang saat mereka menyebar keluar. Di sekitar gunung Yin hitam misterius, tatapan yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada mata berwarna darah besar di langit. Tanpa kecuali, wajah semua orang berubah warna. Undulasi energi dari mata sangat kuat sehingga menyebabkan kulit kepala seseorang menjadi mati rasa. Pupil Lindong juga menyusut karena takjub merasakan undulasi yang mengalir keluar dari mata berwarna darah itu. Segera setelah itu dia dengan hati-hati menekan auranya. Dia tahu bahwa jika mata berwarna darah mendeteksi sinar di tubuhnya, hari ini pasti akan menjadi bencana. 9 yin pembentukan iblis misterius hitam, mata berdarah, teriak Tengsa. Ketika mata berwarna darah terbentuk, kepercayaan diri yang kuat meningkat di hati Tengsa. Serangan ini cukup untuk memusnahkan praktisi tahap manifestasi. Meskipun jejak ilusi tetua bermata hitam tak diragukan lagi sangat kuat ketika masih hidup. Sekarang itu hanya bayangan yang menyedihkan dan tidak lengkap dari dirinya. Orang tua yang keras kepala dan nakal. Perhatikan bagaimana pemimpin sekte menghancurkan segel Anda, ucap Tengsa. Keyakinan meluap di hatinya saat Tengsa melangkah maju. Jari-jarinya menari saat raungannya yang marah terdengar. Mata berwarna darah raksasa di pusat formasi segera terbuka saat seberkas sinar darah merobek langit, bercampur dengan aura yang sangat mengamuk ketika meledak. Bersambung, lanjut ke part selanjutnya ya. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Don't forget to like and subscribe. See you guys. Dadah.